Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita boleh bersyukur dipersatukan kembali di dalam ibadah secara online pada saat pagi hari ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah kita. Kita akan ambil waktu sejenak untuk kita boleh merenung. Kita serahkan setiap hati kita, pikiran kita. Biarlah kita boleh masuk di hadirat Allah. Betapa indah dan betapa eloknya bila saya dan saudara bisa hidup saling rukun dan saling bersatu di dalam Tuhan. Kita akan boleh bersama-sama pujikan, oh betapa indahnya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan, dan kami bersyukur karena punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang dahsyat, yang boleh mencukupkan setiap keperluan kami, yang boleh senantiasa menolong di dalam kehidupan kami, yang boleh senantiasa menjaga dan melindungi hidup kami. Tuhan, dengan kerendahan hati, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghampiri tahta-Mu. Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini.
Kami menyerahkan Tuhan waktu ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang boleh bertugas pada pagi hari ini. Tuhan boleh menyertai setiap kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk firman Tuhan yang nanti akan disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan boleh menolong untuk boleh menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan waktu sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Hanya dekat Allah saja ada perlindungan, ada keselamatan, dan ada kekuatan yang baru yang boleh kita terima. Indah bersama-Mu. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu dalam roh-Mu, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang. Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius 4 ayat yang ke-1 sampai 11. Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubunan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian kita, "Atas Bumi yang Jauh". Pada salib itu, Tuhanku terpaku menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku. Tetap memegang salibnya, sampai ku terima mahkotaku. Indahlah bagiku, indahlah bagiku salib hina itu, yang berlumuran darah.
kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Seperti biasa, persembahan bisa kita kumpulkan pada saat jam doa, ataupun bisa juga ditransfer melalui bendahara gereja atas nama Ristianawati. Kita akan bersama-sama dengan menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Serahkanlah. Persembahan dan doa syafaat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dwi Aryati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur boleh menikmati udara segar yang Tuhan kirimkan, yang bisa kami hirup, yang bisa kami nikmati sampai detik ini. Kami bersyukur Tuhan bisa melihat cerahnya matahari yang Tuhan kirimkan kepada kami. Dunia yang indah ini untuk bisa kami nikmati. Dan kami juga bersyukur untuk keluarga kami, di mana kami masih diberi kesempatan untuk hidup bersama-sama dengan mereka, membangun sukacita, membangun keluarga kami dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa kepada Engkau korban syukur kami. Selama 1 minggu kami sudah bekerja. Kami bawa sebagian harta yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai korban syukur kami di hadapan Tuhan. Inilah persembahan dan persepuluhan kami Tuhan.
kami bawa dengan sukacita, sebab setiap saat kami ingat berkat-berkat Tuhan selalu melimpah kepada kami, mengalir kepada kami, dan tugas kami, tanggung jawab kami mengembalikan apa yang menjadi hak milik Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan pagi hari ini. Kami serahkan setiap jemaat yang sudah memberikan persembahannya, persepuluhannya, atau persembahan khususnya. Allah akan terus memberkati mereka. Allah akan terus menopang kehidupan mereka. Allah akan terus melimpahkan kasih sayang kepada mereka. Dan kami serahkan Tuhan persembahan yang kami bawa pagi hari ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan di dunia, membiayai pemberitaan Injil melalui gereja kami atau melalui gabungan gereja baptis Indonesia atau melalui lembaga-lembaga sosial di mana kami boleh terlibat di dalamnya, supaya ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan melalui pemberitaan Injil yang kami dukung pendanaannya. Kami juga serahkan Tuhan pagi hari ini kesehatan seluruh jemaat Tuhan di gereja Tuhan. Kami percaya ketika kesehatan itu dilimpahkan kepada kami, semangat hidup kami, sukacita kami juga terus akan dibakar oleh kekuatan dari Roh Tuhan, sehingga kami akan terus bekerja dan melayani seimbang seturut yang Tuhan ajarkan kepada kami. Jagai Tuhan kesehatan kami tiap-tiap pribadi, dari anak-anak sampai mereka yang sudah sepuh. Tuhan akan terus menjamah kami, membentengi kami dari sakit penyakit, menjauhkan kami dari malapetaka, dan kesehatan itulah modal kami untuk melayani Tuhan setiap saat. Kami juga serahkan yang sakit, kiranya Allah jamah, Allah sembuhkan, Allah singkirkan penderitaan mereka, Allah sehatkan kembali mereka, supaya mereka boleh menikmati damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang mencari sekolahan. Kami serahkan kiranya mereka diberikan sekolah yang baru, yang sesuai dengan cita-cita mereka. Apa yang mereka impikan diterima di sekolah tersebut, kami merindukan Allah memberikan tempat bagi anak kami, sekolah yang baru di mana mereka boleh menuntut ilmu bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Pakai Tuhan anak-anak kami menjadi siswa-siswi yang bertanggung jawab dengan tugasnya di sekolah yang baru tersebut. Kami juga serahkan kenaikan kelas anak-anak kami pada minggu ini. Kami berdoa kiranya semua anak kami tidak ada yang tinggal kelas, semua naik ke kelas yang baru dan mereka menikmati pertemanan dengan teman-teman mereka dalam masa-masa pembelajaran pada tahun ajaran yang baru nanti. Berkati Tuhan supaya kecerdasan yang dari Tuhan menyertai anak-anak kami, sebagaimana Tuhan pernah memberikan kecerdasan berlipat-lipat kepada Daniel dan teman-temannya. Berikan semua itu Tuhan pada anak-anak kami, supaya mereka mampu bersaksi bahwa Tuhanlah yang memberikan mereka kecerdasan, Tuhanlah yang memberikan mereka berbeda dari anak-anak yang lain. Sebab Roh Tuhan yang ada pada mereka, itulah yang membuat mereka percaya Yesus menuntun mereka, memberikan kecerdasan yang indah, yang baik dalam masa pembelajaran mereka di sekolah di mana mereka berada. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk wabah COVID-19 yang hari-hari ini kami terus mendoakan supaya semakin hari semakin sedikit orang yang terpapar, semakin banyak orang yang disembuhkan, semakin sedikit orang yang meninggal. Sebab kami percaya Allah turut bersama-sama dengan kami untuk mengatasi wabah ini. Allah bekerja dengan luar biasa melalui orang-orang yang Tuhan pakai, diberikan hikmat marifat untuk memecahkan persoalan COVID-19 ini dengan vaksin-vaksin yang ditemukan, supaya ada orang yang lebih banyak disembuhkan, ada orang yang lebih banyak ditangani dan dijauhkan dari kematian. Bapak Surgawi, kami serahkan pemerintahan kami, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang sudah bekerja dengan luar biasa untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka. Kami percaya Tuhan, pasti ada hal-hal yang belum disentuh
oleh pemerintahan kami. Ada hal yang kurang bisa ditangani dengan baik, tetapi kami mendoakan supaya hal-hal itu makin hari makin ditangani dengan sempurna dan semua rakyat dipuaskan. Sebab tugas yang dikerjakan pemerintahan kami sungguh-sungguh amat berat, tetapi mereka melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan rela hati. Dan kami bersyukur Tuhan, pemerintahan kami sampai dengan hari ini masih terus memberikan rasa tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang dipimpinnya dengan perhatian-perhatian yang besar. Ada banyak hal yang sudah dikerjakan untuk mengurangi beban masyarakat. Ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintahan kami untuk membuat masyarakatnya bisa hidup seperti sebelum ada wabah COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Tuhan limpahkan kepada bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan berikan kami rasa takut kepada Tuhan lebih besar, sehingga kebersamaan kami, persatuan kami di negeri ini akan terus berjalan dengan baik, dan kami menanggulangi perpecahan dengan saling mendukung satu dengan yang lain melalui doa. Bapa Surgawi, berkati presiden kami, berkati pemerintahannya, jauhkan dari hal-hal yang mengganggu jalannya roda pemerintahan, jauhkan dari perpecahan di antara bangsa kami, jauhkan dari rasa ketidakpuasan, sebab setiap manusia pasti ada sisi-sisi kelemahannya, dan kami tahu pemerintahan kami kelemahannya akan bisa ditutupi oleh kekuatan dari rakyat yang dipimpin, sehingga kesempurnaan negara ini akan terjadi dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya doa yang kami panjatkan pada hari ini Tuhan berkenan, Tuhan mendengar, dan sukacita kami ditambahkan ketika doa-doa kami satu demi satu dijawab oleh Tuhan dengan kepuasan batiniah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, "Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku." Tangan-Mu Tuhan yang selalu kunantikan di dalam setiap langkah. Ku percaya kita akan pujikan bersama-sama. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan tinggi di tengah badai, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Firman-Mu berkata, "Kau besertaku." Firman-Mu berkata, "Kau besertaku."
Bapa di surga, pertolongan kehidupan kami datangnya dari Tuhan. Selalu kami menantikan pertolongan yang Tuhan kirim kepada kami. Ketika kami terus bergantung, berharap, bersandar kepada Tuhan, kami yakin pertolongan dari Tuhan pasti datang. Setiap saat ketika kami menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami, bersama dengan rekan-rekan sekerja kami, bersama dengan orang-orang di mana kami bergaul, kami bermasyarakat, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada pada kami. Bapa Surgawi, kami serahkan pelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kami boleh belajar lebih banyak tentang pertolongan demi pertolongan yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan terus limpahkan kepada kami. Dan melalui pertolongan dari Tuhan itulah kami sadar hidup kami tidak bisa kami jalani seorang diri. Hidup kami membutuhkan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan kesempatan kami belajar, kiranya Tuhan memberi kami waktu yang cukup. Dalam nama Yesus yang berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengakhiri khotbah saya tentang pencobaan. Beberapa minggu ini saya berkhotbah tentang pencobaan. Ini bagian terakhir dari pelajaran tentang pencobaan. Saya ambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Inilah puncak dari kita belajar tentang pencobaan. Saya dan saudara, setiap saat kita menghadapi perjuangan hidup. Perjuangan hidup itu seringkali kita anggap sebagai dari pencobaan. Ya. Kita berjuang untuk keluarga, tetapi di tengah kita berjuang kadang-kadang ada masalah muncul di keluarga kita. Kita berjuang untuk perbaikan ekonomi kita, tapi ketika kita berjuang untuk ekonomi keluarga kita, ada masalah muncul di sana. Kita berjuang pada saat kita bekerja atau melayani, tetapi ketika kita melakukan itu, ada hal-hal yang di luar pikiran kita membuat masalah baru, terjadi masalah baru dalam perjuangan kita bekerja atau melayani. Saudara, seringkali kita merasa capek, merasa stres. Sebab di tengah kita melayani, kita berjuang, kita bekerja, muncul masalah-masalah baru yang menjadi pencobaan dalam hidup kita. Apakah kita akan kehabisan sukacita kita? Kita belajar dari Yesus. Saudara, ada dua hal pagi ini kita belajar dari apa yang Yesus kerjakan. Ketika Yesus habis berpuasa 40 hari 40 malam, saudara, ini puasa yang sangat luar biasa. 40 hari 40 malam Yesus berpuasa, dan pada penghabisan Yesus berpuasa, Yesus dibawa oleh Roh ke sebuah padang gurun, dan di sana iblis mencobai. Pencobaannya berhubungan dengan urusan perut. Iblis berkata, ubahlah batu ini menjadi roti. Kita bisa melihat pada ayat yang keempat dikatakan di sana, tetap mulai dari ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang bagian urusan dengan perut. Yesus dicobai karena kekosongan perut Yesus Kristus selama 40 hari berpuasa pasti akan menggelitik bagi Yesus untuk merasa sangat lapar dan butuh makan. Dan iblis menggunakan batu itu supaya Yesus mengubahnya menjadi roti dan dimakan oleh Yesus. Tetapi Yesus punya benteng pertahanan yang luar biasa. Dia katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
urusan perut, urusan jasmani atau kedagingan, Yesus berhasil di sini mengatasi ya pencobaan dari iblis. Kita melihat pada ayat berikutnya, ya. Iblis berkata di sana, ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia ke bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Bagian yang kedua ini, ya, iblis mencobai Yesus dengan hubungannya dengan kekuasaan, bahwa jika Yesus adalah anak Allah atau bahkan Allah sendiri, ketika dia menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, pasti malaikat-malaikatnya akan menatangnya, menjaganya, menadahi dari bawah supaya Yesus tidak terantuk pada batu atau tanah. Saudara, di sini Yesus juga menjawab pencobaan iblis itu dengan sebuah kalimat, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jelas di sini saudara bahwa Yesus berkata kepada iblis bahwa dialah Tuhan. Ya. Ya, ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya di sini Yesus berkata supaya iblis tidak bermain-main dengan Allah, tidak bermain-main dengan Yesus. Yang ketiga, berhubungan dengan kehormatan. Ya. Ayat yang ke-8 dan 9, Yesus dicobai dengan kehormatan. Dikatakan di sana, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kehormatan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan pada waktu itu dicobai oleh iblis. Jika Yesus mau sujud menyembah iblis, maka Yesus tidak ada apa-apanya di hadapan iblis. Artinya kehormatan Yesus dipertahankan dengan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini Yesus menempatkan dirinya sebagai Allah. Dia sebagai Allah itu harusnya yang disembah, bukan Yesus yang menyembah kepada iblis. Dan Yesus berhasil, Bapak Ibu. Yesus berhasil menghadapi pencobaan yang diperhadapkan iblis kepada dia. Apa kuncinya saudara? Apa kuncinya? Ya. Satu kata saudara, ya, pernah saya sampaikan di gereja ini, ya, bahwa kunci orang bisa lepas dari pencobaan adalah dia punya integritas. Kata integritas itu kata yang tepat dimiliki ada pada Yesus, dan belum ada orang yang menggantikan kedudukan Yesus sesuai dengan kata integritas ini. Ada banyak orang saudara jatuh, mudah dicobai, gagal menjalani panggilannya sebab integritasnya kurang atau bahkan tidak punya integritas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia ada 3 arti kata integritas. Saya ambil salah satunya. Integritas adalah sikap yang teguh, mempertahankan prinsip dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Sikap yang teguh mempertahankan prinsip menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Yesus menggunakan integritasnya untuk melawan iblis. Yesus menggunakan integritasnya untuk melawan pencobaan si iblis. Apa yang Yesus kerjakan dengan kata integritas itu? Saudara, yang pertama, panggilan yang dimiliki Yesus, artinya panggilan Yesus itu untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari cengkraman iblis.
panggilannya memiliki keteguhan dan keyakinan yang tidak terbantahkan. Panggilan yang Yesus lakukan itu sungguh-sungguh luar biasa. Perlawanannya terhadap cobaan-cobaan iblis itu betul-betul dia lakukan dengan sempurna. Dia tidak gagal. Makanya kita punya lagu yang baik, dia tak pernah gagal ya. Karena dia Allah ya. Karena keberhasilannya itulah ya. Iblis lari. Keberhasilan Yesus Kristus melawan pencobaan iblis itulah si iblis akhirnya lari dari Yesus. Ketika Yesus disalibkan, mati, pada hari ketiga bangkit. Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 menulis dengan indah, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Ini menandakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu sudah mengatasi maut. Kebangkitan Yesus Kristus itu sudah mengalahkan kematian. Dan tidak ada lagi yang perlu ditakutkan dengan kematian. Sebab Yesus Kristus sudah pernah turun ke dunia orang mati. Dan bangkit dari kematiannya kembali ke surga. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus panggilannya teguh, tidak mau dikalahkan oleh iblis. Meskipun perjuangan, tindakan yang dikerjakan Yesus itu mengalami tekanan yang luar biasa. Dipermalukan, bahkan oleh orang Yahudi sendiri, oleh bangsanya sendiri. Dijelek-jelekkan oleh orang-orang segerejanya. Tetapi Yesus teguh dengan apa yang dia yakini. Seperti tadi arti kata integritas ya, mempertahankan prinsip yang menjadi keyakinan dasarnya ya. Dipertahankan betul sampai dia menyelesaikan tugas di dunia ya. Saudara, ketika orang punya integritas, iblis akan lari dari orang itu. Lihat ayat yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia. Perhatikan di sana Bapak Ibu. Kenapa iblis lari meninggalkan Yesus? Tidak ada cara yang lain yang bisa dibuat oleh iblis untuk menjatuhkan Yesus Kristus, untuk menggagalkan kehidupan panggilan Yesus Kristus. Ya. Dan kita melihat di sini, iblis lari sebab Yesus punya integritas. Kalau saudara dan saya punya integritas yang baik, ya, punya prinsip hidup yang berdasarkan Alkitab ini, saudara, kita pasti akan bisa melawan berbagai pencobaan yang kita hadapi. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, saudara, Yesus memberikan contoh kepada kita antara kata dan perbuatan itu berjalan bersama-sama. Saudara, kalau saudara lihat rel kereta api itu, rel kereta api itu selamanya dimanapun rel itu berada akan berada pada jalur yang sama. Rel itu pasti berjalan seiring, ya, dibangun seiring supaya tidak membuat celaka bagi kereta yang lewat di atasnya. Perkataan Yesus, tindakan Yesus, perbuatan Yesus itu sama persis, saudara. Ya. Tidak ada perkataannya seperti mungkin perkataan kita. Kita seringkali agak berbeda antara perkataan kita dan tindakan kita. Ya. Mungkin saya ya, yang sering salah ngomong, bisa jadi. Ya. Perkataan dan perbuatan saya mungkin tidak seiring, tidak berjalan bersama-sama, tidak seperti yang diharapkan Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus antara perkataan dan perbuatannya tetap sama. Dari mana saudara bisa mengetahui? Ketika berada di atas kayu salib, saudara, perkataan Yesus sama persis dengan apa yang dia katakan sebelum dia disalib. Ya. Dia tetap mengasihi orang-orang. Ya. Dia mengajar sebelum dia ditangkap, lalu diadili dan disalibkan. Dia mengajar dengan kasih. Dia mempraktekkan apa arti kasih. Dia mengampuni
orang yang berdosa. Dia membuat orang yang lemah dikuatkan, orang sakit disembuhkan. Ya. Ketika dia berada di atas kayu salib dalam posisi yang sekarat dan hampir terlepas nyawanya, perkataan Yesus masih ada pengampunan, masih ada perkataan doa keluar dari mulutnya, masih ada kata mengasihi kepada orang-orang yang berada di bawah kayu salib. Perkataannya, perbuatannya terus sama sampai kita membaca Alkitab ini selesai. Kita menemukan bahwa apa yang Yesus lakukan dan katakan itu sama, saudara. Tidak bisa dipisahkan. Yesus mempertahankan dirinya dari serangan iblis dengan ketenangan. Saudara, kelemahan kita ketika kita punya masalah atau pencobaan datang, seringkali pikiran kita tidak tenang, sehingga kita dicobai untuk berbuat dosa, untuk jatuh, untuk tidak ingat dengan perkataan Yesus. Tetapi Yesus tidak. Yesus mempertahankan dirinya dari serangan iblis dengan ketenangan. Ayat 4, 7 dan 10 menunjukkan bahwa Yesus meskipun tubuhnya lemah, ya, karena belum tidak makan selama 40 hari 40 malam, tetapi Yesus tidak mau dilemahkan oleh pencobaan. Yesus masih bisa tenang untuk menghadapi masalah baru yang dipertunjukkan oleh iblis kepada dia. Yesus mengalahkan pencobaan itu dengan ketenangan pikirannya, ketenangan perkataannya, dan bahkan membuat iblis lari terbirit-birit meninggalkan Yesus. Iblis lari mengakui bahwa dia tidak ada cara lain untuk menjatuhkan Yesus. Dari ayat ini Bapak Ibu kita menemukan pencobaan yang Yesus hadapi berbeda dengan pencobaan yang kita hadapi. Yang sering kali kita hadapi hanya masalah urusan perut, ekonomi, dan hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi yang Yesus hadapi, saudara, berhubungan dengan keselamatan orang-orang di dunia. Kalau Yesus gagal, kalau Yesus dijatuhkan oleh iblis dengan pencobaan itu, keselamatan tidak akan terjadi. Tetapi kita bersyukur sebab Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu mampu menjaga integritasnya dan memberikan teladan kepada kita bagaimana kita harus punya integritas seperti integritasnya Yesus Kristus. Yesus menjaga dirinya teguh, tak tergoyahkan meskipun serangan iblis berulang-ulang sampai harus disalibkan sekalipun, tetapi Yesus mampu mengalahkannya dengan hikmat, dengan ketenangannya sebagai Allah yang punya pikiran jauh ke depan. Yesus berhasil menyelesaikan pencobaan-pencobaan iblis itu dengan kemenangan, ya, bahwa iblis tidak mampu menjatuhkan Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu, saya dan saudara, mari kita melihat kepada Yesus Kristus. Pandanglah Yesus Kristus melalui Alkitab ini. Bacalah, ya, berhubungan dengan Yesus Kristus yang adalah Allah. Dia mempertontonkan integritasnya sebagai Allah. Dia bukan Allah seperti Allahnya orang di dunia ini. Dia Allah yang berbeda dengan ilah-ilah di dunia ini. Yesus punya integritas sehingga dia mampu membuat iblis lari terbirit-birit. Kita pun mampu membuat iblis lari jika kita punya integritas. Bapak Ibu, belajarlah dari Yesus Kristus. Kita jangan tunduk kepada pencobaan, tetapi kalahkanlah pencobaan. Kita jangan mau dikendalikan oleh pencobaan. Kendalikanlah masalah atau pencobaan itu dengan hikmat dari Tuhan. Kendalikanlah hidup ini berdasarkan ajaran firman Tuhan. Kalau Yesus
adalah Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Mari kita meneladani Dia. Sebelum nanti kita masuk ke dalam kehidupan yang baru seperti yang disampaikan oleh pemerintahan kita dengan kenormalan baru, ya, mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang normal secara rohani untuk bergantung kepada Tuhan? Ya, kalau kita bergantung kepada Tuhan, memasuki dunia kehidupan yang baru nanti, kita tidak punya rasa takut, sebab Yesus sudah mengalahkan ketakutan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus mampu mematahkan setiap pencobaan-pencobaan itu. Yesus menunjukkan siapa dirinya. Dia adalah Allah yang tidak bisa dicobai oleh siapapun. Dia adalah Allah yang setiap orang harus menyembah kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh diajarkan bagaimana menjaga integritas hidup kami dengan teladan Yesus Kristus. Ada banyak pencobaan, ada banyak masalah, ada banyak perkara-perkara yang mungkin berat dalam kehidupan kami. Tetapi kami pasti mampu mengalahkannya. Sebab Yesus yang diam dalam diri kami, itulah yang akan membuat pencobaan-pencobaan itu bisa kami atasi. Sebab pada waktunya Tuhan akan berikan jalan keluar kepada kami supaya kami bisa lepas dari pencobaan itu. Yesus memberikan contoh kepada kami. Integritasnya antara perkataan dan juga perbuatannya berjalan seiring, sehingga tidak ada celah sedikit pun dalam diri Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan untuk memiliki integritas seperti Yesus Kristus. Dan kami percaya kami mampu mengalahkan pencobaan itu. Sebab integritas yang Yesus ajarkan itu juga sedang kami kejar dan sedang kami lakukan, sedang kami raih, supaya kami bisa mengalahkan setiap pencobaan-pencobaan yang diperhadapkan oleh iblis kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanmu, mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanmu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.
jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, di mana kami selalu belajar dari pengalaman dan pengajaran yang Yesus ajarkan kepada kami dalam Alkitab ini. Bapa, biarlah pengalaman yang dituliskan oleh firman Tuhan ini membuat kami bisa mengalahkan setiap pencobaan yang hadir dalam kehidupan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang berat dalam hidup ini, kami bisa mengatasinya sebab Yesuslah yang memberikan kekuatan kepada kami. Yesuslah yang memberikan kemampuan kepada kami. Yesuslah yang memberikan kami jalan keluar supaya kami bisa mengatasi masalah atau pencobaan yang muncul dalam kehidupan kami. Tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur kepada Yesus. Integritas yang diajarkan Yesus, yang dilakukan Yesus Kristus, yang kami ketahui dari Alkitab ini, kiranya juga bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami pada hari-hari ini sampai ke depan, di mana Tuhan mengangkat kami. Sampai akhir pertandingan kami, sampai akhir hidup kami menjaga integritas kami sebagai orang Kristen yang tidak mudah digagalkan oleh pencobaan-pencobaan yang dibuat oleh iblis. Dalam hal apapun, ajari kami Tuhan punya integritas. Sebab pengajaran Yesus Kristus akan menjadi sia-sia ketika kami tidak bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Bapa, memasuki kehidupan yang baru ke depan, kami boleh punya integritas. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Baik kami di gereja maupun di rumah, di tengah masyarakat, di tempat kami bekerja, kami menjaga arti kata integritas itu. Sebab kami tidak hanya membawa nama diri kami saja, tetapi kami membawa nama Yesus yang sudah tinggal diam dalam diri kami. Sehingga ketika kami keluar, kami hidup, kami berkata-kata, kami bertindak, tidak saja diri kami yang mempertanggungjawabkan, tetapi kami juga mempertanggungjawabkan nama Yesus yang sudah diam dalam diri kami. Rohnya yang tinggal diam dalam diri kami
kekuatannya yang menguasai kami. Itulah yang akan menuntun kami menjadi orang-orang Kristen yang dengan ketenangan hidupnya mempraktekkan ajaran Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada 1 minggu ke depan kami belajar dari Injil Matius ini. Kami terus melihat kepada Yesus Kristus yang tidak mudah digagalkan oleh apapun. Dan kami rindu melakukan apa yang sudah pernah Yesus kerjakan pada hari-hari ke depan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya pelajaran Alkitab pagi hari ini saudara terima, saudara tangkap dengan baik, dan saudara serta saya mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lawan iblis, kalahkan. Jangan mau diperbudak atau tunduk dengan pencobaan-pencobaan yang iblis buat dalam hidup kita. Sebab roh Tuhan yang ada pada kita lebih kuat kuasanya, yang akan menolong kita untuk mengatasi setiap pencobaan itu. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita, dan berkat-berkat-Nya terus kita rasakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibadah sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan mimbar yang pada saat pagi hari ini sudah melayani Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara dalam mengikuti ibadah secara online pada saat pagi hari ini. Kami yakin dan percaya kita semua boleh diberkati melalui puji-pujian, melalui doa, terlebih lagi melalui taburan firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama saat ini. Untuk mengingatkan saja untuk jadwal petugas besok pada hari Rabu saat jam doa, MC Saudara Johan, kemudian untuk musik Saudari Devina, firman Tuhan Bapak Pendeta Dwi Aryati, LCD Saudara Patu. Kemudian untuk ibadah raya online pada tanggal 28 Juni 2020, MC Ibu Riris, singer Ibu Novi, musik Saudari Vio, Devina, Johan, Markus, dan Agung. Firman Tuhan Pendeta Dwi Aryati, LCD Saudari Ayu, doa syafaat Bapak Sukaptiono, dan bunga segar oleh Ibu Oriantono. Kemudian untuk jumlah kehadiran maupun persembahan persepuluhan bisa dilihat di buletin. Mungkin itu saja pengumuman untuk dikarenakan wabah COVID-19 telah meluas, ibadah raya akan dilakukan secara online melalui akun YouTube Gereja Baptis Indonesia Sleman. Mohon setiap jemaat dapat mensubscribe dan mengaktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari GBI Sleman. Kemudian untuk selama ibadah raya dilakukan secara online, perkeluarga dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan cara transfer ke nomor rekening 1370007 001 198 221 Bank Mandiri atas nama Ristianawati Wahyuningrum GBI Sleman, atau memberikan persembahan pada saat jam doa bisa dikumpulkan bersama-sama. Baik, itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.